Kalau kita ditindas datang kepada Allah, jadilah orang benar, pembelaan itu datang dari Tuhan. Kau dan aku punya tanggung jawab untuk menjaga hati dengan segala waspada. Dan kalau bisa, setelah kita jaga hati kita, kita jaga orang sekeliling kita. Sebab orang yang tahan ditindas dan cari penghiburan dari Tuhan, orang itu nanti bisa hibur orang lain. Jangan menjadi bagian dari permasalahan. Di hidup ini pilihlah untuk menjadi bagian dari solusinya. Jangan jadi monsternya, jadi healernya, jadi penyembuhnya. Ngomong sama Tuhan Yesus, hidupku gak sempurna, aku juga punya hak yang sama seperti orang-orang itu, kepahitan dan mempertanyakan Tuhan. Tapi aku memilih untuk percaya kepada Tuhan dan datang kepadanya dan minta agar hidupku dipakainya. Nanti Anda akan kaget ya. Anda sendiri pun belum menemukan jawaban dari rasa penasaranmu, tapi Anda mendapatkan kepuasan dari hadirat Allah. Dan firman itu menguatkan Anda. Kaget Anda di area di mana Anda dulu dijadikan bulan-bulanan. Nanti orang yang dijadikan bulan-bulanan di area yang sama itu akan datang kepada Anda sebagai pasien Anda, satu-satu Anda lepaskan. Jadi jangan pernah kita itu menyelesaikan permasalahan hidup dengan cara yang praktis saja. Kebanyakan masalah kesehatan bukan hanya salah makan, tapi lifestyle atau gaya hidupnya salah. Perlu perubahan paradigma cara kita untuk menghandle kehidupan. Tapi jangan hanya peduli dengan perkara jasmani. Hidup itu juga terdiri dari emosi, perasaan, hubungan, dan terutama kerohanian. Karena itu yang akan kita bawa nanti. Kita bawa sampai ke akhirat, lampaui kuburan. Itu adalah manusia roh kita. Nah, karena itu mau nggak mau kita harus bicara tentang filosofi kehidupan. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 16 cukup banyak, sampai pasal 4 ayat 16. Jadi 1,5 pasal saya coba bahas. Ya, dalam Alkitab kita, Salomo menuliskan di kitab Pengkhotbah, lalu penterjemah Alkitab Indonesia menambahkan judul ketidakadilan dalam hidup. Saya ingin menunjukkan bahwa ada banyak ironi atau perkara-perkara yang membuat orang kesal di hidup ini, kontradiksi di dunia yang Tuhan nanti akan tiadakan secara total di sorga. Tapi sekarang secara parsial atau secara perlahan-lahan, secara progresif, Tuhan mulai tiadakan dalam kehidupan orang percaya. Kita ini agen perubahan, coba katakan agen perubahan. Gak peduli usianya. On the way ke sini tadi saya ketemu dengan anak-anak kecil. Wah, senang sekali anak-anak Eagle Kids kita, saya sapa. Saya nganggap mereka agen perubahan. Dari kecil sudah harus punya pemikiran demikian. Nah, Anda juga di sini kalau ada yang senior, ya, jemaat senior sudah usianya 55 ke atas, 60, 70, 80 dan seterusnya. Tidak terlambat, Anda masih bisa mengubah sesuatu. Tapi berubah dulu dalam pembaharuan akal budimu. Ada hal-hal tertentu yang Yesus ingin ganti di dunia ini melalui kehadiran kita. Nah, kita melihat beberapa kontradiksi di dunia ini yang Tuhan akan tiadakan perlahan-lahan, tapi suatu hari di sorga hal ini nggak ada sama sekali. Mari kita sekarang lihat ayat yang ke-16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, kata Salomo, di tempat pengadilan nih, di situ pun terdapat ketidakadilan. Loh, semua bilang loh. Di tempat keadilan, tempat peradilan kok malah justru nggak ada ketidakadilan, tuh gimana? Kalau yang korupsi adalah hakim dan jaksa, orang Jawa Tengah berkata, piye itu? Wah, liar. Ya, gimana ini? Tempat pengadilan, saya ulangi lagi. Ada yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili. Salomo merasa di dunia ini nggak ada keadilan sempurna. Bahkan jangan kaget, tempat yang paling nggak adil bisa-bisa adalah tempat peradilan. Salomo itu bergumul dalam hatinya, dia berkata dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Menurut saya ini dahsyat ya, sampai ayat 17 dulu. Karena waktu di zaman perjanjian lama, apalagi di kitab Pengkhotbah, Salomo dan semua nabi-nabi Tuhan, nggak ada satupun yang sudah memperoleh pewahyuan akan hidup kekal. Mereka belum tahu kalau mati itu orang percaya masuk surga, orang fasik binasa. Belum tahu. Mereka cuma taunya mati ya sudah.
Perlu dicatat. Karena itu ayat 17 ini luar biasa pewahyuannya. Dia melampaui zaman. Bayangkan kalau 50 tahun lalu atau 100 tahun lalu orang sudah bicara tentang HP. Itu luar biasa. Saya masih ingat pada waktu kami masuk ke TV swasta dulu, Before 30 acara itu sebagian ada nih pemirsanya. Saya bicara dengan satu orang yang memang ahli pakarnya di dalam dunia media. Beliau sekarang kawan saya, kawan baik saya. Dia berkata, Pastor Philip, don't bother, nanti suatu hari orang tidak akan lihat ke TV, sebagian besar orang akan lihat ke tangan. Saya garuk-garuk kepala, lu ngomong apa? Tapi ya percayalah kepada orang yang memang menggeluti bidangnya. Orang itu bukan menubuatkan, tetapi dia sudah tahu teknologi ke arah mana, bahwa nanti suatu hari semua orang itu akan pegang gadgetnya. Orang lebih nonton saat ini online this and online that daripada mereka menonton televisi yang konvensional. Betul ya? Itu saya sudah diberitahu kira-kira 20 tahun sebelum ada yang hari ini YouTube segala, belum ada. Ini Salomo luar biasa, dia berkata, nanti Tuhan akan adili. Padahal dia belum ngerti tentang akhirat. Tuhan akan adili orang benar maupun orang yang tidak adil. Berarti ada cerita kelanjutannya. Setelah kita game over di dunia itu nggak game bener, masih ada continuation, masih ada to be continued. Makanya orang Kristen itu jauh lebih punya motivasi untuk hidup benar, untuk hidup adil, karena kita tahu ada upah di sorga. Umat perjanjian lama nggak ngerti itu, tapi mereka pun takut akan Allah. Mereka tidak diiming-imingi dengan reward in heaven, atau tidak diiming-imingi dengan pahala, tapi mereka tetap melakukan kehendak Allah. Apakah Anda ke gereja hari ini karena Anda merasa nanti kalau ke gereja Anda dapat sesuatu? Kalau ke gereja nanti diberkati, dapat rezeki, dapat jodoh segala. Orang datang ke gereja motivasinya bisa aja perkara-perkara duniawi. Ada nggak ada pahala belajar dari umat perjanjian lama? Anda tetap perlu berbakti kepada Allah. Melayani itu ujung-ujungnya, apakah aku nanti kalau melayani Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda? Kalau aku memberi persembahan itu, haruskah aku itu diiming-imingi nanti habis ini $1 yang ku beri menjadi $100? Malu jadi orang Kristen kok kayak begitu. Sama Tuhan kok pamrih, wong Yesus mati di Kalvari aja tidak pamrih untuk kita. Yesus tidak punya garansi atau jaminan, karena itu kehendak bebas kita. Apakah nanti setelah Yesus mati di Golgota, kita ini akan menerima dia atau enggak? Buktinya banyak orang menolak Yesus. Yesus tetap mati bagi semua. Nggak boleh. Jadi umat Kristen, anak Tuhan, tidak boleh punya motivasi lain kecuali mengembalikan kasih Tuhan. Nggak boleh pamrih. Adalah sebuah kesalahan yang gereja-gereja presentasikan sepanjang berabad-abad, yaitu ayo melayani, kamu akan diberkati. Loh, itu sudah pasti. Itu kayak bilang begini loh, langit itu biru kalau lagi cerah. Ya iya, nggak usah digembar-gemborkan sesuatu yang sudah fakta. Tapi jangan sampai itu jadi pancingan atau motivasi hati. Umat perjanjian lama itu, sekalipun Raja Salomo itu Raja Salomo itu tidak tahu, tapi dia berkata, aku mau jadi raja yang adil, karena aku takut akan Tuhan. Padahal dia belum tahu ada akhirat, apalagi ada pahala. Ayo, kita harus murni. Coba lus dadanya sendiri, katakan murni, murni. Ya, amin. Puji ya, puji Tuhan ya. Nah, sekarang kita melihat yang pertama ini ditulis dulu. Ini nanti saya sudah kasih aplikasinya dulu, jangan lupa prinsipnya. Ketidakadilan di tempat keadilan itu satu kontradiksi di dunia yang akan Tuhan tiadakan. Itu dia. Nanti ingat ya, di dunia ini ada ketidakadilan di tempat keadilan. Kita jadi orang Kristen harus adil di rumah, adil di tempat kerja. Kita harus menegakkan keadilan, jadikan justice, keadilan sebagai salah satu goal besar hidup kita. Please remember that. Paling muak kalau kelihatan orang Kristen gak adil. Papa mama yang takut akan Allah tidak boleh pilih kasih sama anaknya. Adil di sini tidak sama dengan fair ya. Justice bukan fairness. Papa mama nggak fair. Kadang-kadang anak kita berkata begitu. Lo gimana? Punya anak 3, 2 baik-baik saja, 1 flu.
Yang dua lagi makan es krim, yang satu nggak boleh, yang nggak boleh marah dan berkata, papa nggak fair. Ya memang, karena kamu flu. Fair dalam hal ini bisa mencelakakan kamu. Saya ngomong sama anak-anak saya dan istri berapa minggu yang lalu. Padahal kami sehat-sehat loh ya, bukan seperti orang mau mati. Tapi kami biasakan bicara sama putra-putri kami. Papa mama sudah mempersiapkan masa depan kalian. Mama papamu ini tidak punya banyak harta, tapi apa yang kami punya kami sudah sediakan untuk masa depan. Vanessa, Jeremy, dan Warren ingat, nanti suatu hari apa yang papa mama berikan dalam hal materi tidak akan fair di antara kalian bertiga. Tidak akan fair. Ya, karena apa yang kusiapkan untuk yang satu dengan yang lainnya, nilainya pasti akan fluktuatif. Apapun itu. Jadi kamu mau fair-fairan apple to apple, kamu akan selalu jadi orang kecewa. Yang pasti papa mama tahu kebutuhan kalian masing-masing, papa mama tahu kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Apa yang telah kugariskan untuk yang satu, itu pasti yang tepat untuk dia. Your mom and dad akan adil. Justice atau just, bukan fair. Paham ini ya Bapak Ibu Saudara? Anda semuanya yang mengaku dirinya Kristen di rumah harus adil. Di tempat kerja mesti adil. Adil. Ingat ya, kalau kita itu punya pegawai, pembantu, apalagi, jadilah berkat buat mereka. Jadi kalau mereka melakukan suatu kesalahan, ditegur nggak apa-apa. Tapi kalau mereka melakukan yang benar, yang fair juga, dalam hal ini fair bagus, tolong dipuji, terima kasih untuk masakannya. Jangan kau remehkan, hanya mentang-mentang kita kasih mereka salary. Orang Kristen itu harus adil. Jadikan keadilan itu menjadi salah satu goal utamamu. Karena ketidakadilan di tempat keadilan adalah kontradiksi yang Tuhan akan tiadakan. Penting itu. Dan jikalau Anda punya pekerjaan diberkati Tuhan, ayo dukung MSP, Mawar Syaron Peduli. Kita bantu. Mawar Syaron Peduli adalah yayasan yang dimiliki oleh GMS. Dan itu membantu dan bekerja sama dengan banyak yayasan yang lain untuk mendatangkan keadilan bagi orang-orang miskin, secara orang-orang yang di bawah taraf kemiskinan, maksudnya kita semua sih miskin di hadapan Allah. Ya, melakukan ini itu ada banyak perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya itu. Ayo, kita mendukung sesuatu, do something, jangan hanya kita itu sukses dalam hidup ini, tapi apakah suksesmu berguna enggak buat umat manusia, terutama untuk pekabaran Injil. Banyak orang-orang itu cuman gini loh, aku mau hidupnya itu berhasil, lalu habis itu menikmati kehidupan, kalau bisa pensiun dini. Nanti kalau Tuhan pensiunkan dini sungguhan alias mati, nanti menyesal loh ya. Jangan punya pikiran seperti itu. Tapi aku mau suksesku berguna untuk orang lain. Dan jangan tunggu sukses untuk berguna. Kita bisa jadi mahasiswa, sudah bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan kok. Saya mendukung misi itu dari sejak saya duduk di bangku sekolah. Waktu saya bertobat SMA 3, lalu saya masuk ke sekolah seminari atau sekolah teologi. Saya belum punya pemasukan, tapi saya sudah belajar untuk mendukung misi-misi Tuhan Yesus melalui gereja. Lewat allowance saya atau lewat uang saku saya. Tapi bukan hanya lewat allowance saja, karena orang-orang muda itu punya banyak waktu dan tenaga. Itu yang saya persembahkan untuk Tuhan. You can build churches in your youth. Anda bisa membangun gereja di masa muda Anda. Ketidakadilan di tempat keadilan itu banyak di dunia, makanya itu orang-orang Kristen harus selalu punya misi untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berikutnya ya, lanjut lagi ya. Sudah dapat aplikasinya, Anda tulis saja prinsipnya supaya setiap kali Anda lihat nanti Anda ingat khotbah saya. Ayat yang ke-18, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Waduh, kok pesimis ya. Salomo berkata, Allah itu menguji kita di hidup yang sementara, dan Allah memperlihatkan kepada manusia, yaitu kita, termasuk Raja Sulaiman, bahwa kita semua itu hanyalah binatang. Loh kok gitu ya? Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ya, nasib yang sama menimpa mereka. Kita nggak beda sama Blackie. Kita nggak beda sama anjing, kucing. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Cengli sih, kata orang Hokkien. Masuk akal sih. Sangat masuk akal. Coba pikirkan ya, kita itu punya hak sombong apa sih? Nafas, coba nafas. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan. Jangan lupa dikeluarkan ya, nanti mati biru. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Persis sama tikus. Tikus juga sama kok. Persis sama kecoa. Kita
Kita nggak beda sih, kita sama-sama bernafas. Berarti kita sama-sama bisa putus nafas. Gak boleh sombong. Punya apapun, sekalipun bintangnya banyak di sini pun jangan angkuh, karena kita nggak beda dengan anjing di jalanan. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Masuk akal? Katakan masuk akal. Betul sih. Gak beda sih manusia sama binatang kalau kita nggak punya tujuan lebih tinggi. Karena manusia juga sama. Coba lihat ya. Kalau kita lihat anjing ya, maaf ya kalau saya ngomongnya vulgar ya. Anjing itu cuma dua pikirannya. Makan, dan nanti kalau udah musim kawin, kawin. Bedanya apa sama manusia? Ayo coba pikirkan. Bahasa Sundanya. Wih, Pak Sepili mau ngomong Sunda nih, siap-siap ya. Sami mawon. Sudah sedikit ke arah Jawa. Sama. Pikirannya cuma makan, cuman sepiring nasi, semangkuk berlian, kawin. Udah, sorry nih, perut dan sedikit berapa senti di bawah perut, itulah tujuan hidup orang-orang fasik. Makanya itu kita nggak boleh punya naluri hewan saja, kita punya gambar dan rupa Allah. Hidup ini aplikasinya begini dari ayat-ayat ini. Kita harus punya tujuan kerajaan sorga. Kalau enggak ya nanti ya, bedanya cuma packagingnya. Hewan itu nggak punya pakaian. Nah, kalau manusia pakaiannya bisa bagus-bagus. Itu aja bedanya. Tapi kalau kita primitif tujuan hidupnya, lah bedanya apa sama binatang? Semuanya itu sia-sia. Makanya itu, miliki visi kerajaan sorga. Saya hidup mati untuk ini, untuk mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat, yang akan mengubah hidup manusia terus-menerus. Karena gereja itu bukan tempat hit and run. Kalau KKR doang datang, seperti soda, lenyap sudah. Atau kita kalau hanya memberi orang miskin makan, cuman itu aja, tidak akan mencipta lowongan kerja. Karena berapapun yang kita kasih, misalnya orang kecanduan narkoba, berapapun akan diberikan untuk mereka itu beli barang-barang terlarang itu. Jadi sebenarnya menurut saya visi misi yang lebih tinggi adalah Injil. Injil itu yang mengubah manusia luar dalam. Sambil kita memberitakan Injil, kita beri makan dan beri pakaian. Tapi tujuan akhir Yesus Kristus bukannya memberi makan 5.000 orang. Sekalipun itu juga mulia, tujuan akhirnya dia adalah ke Golgota, Kalvari, menebus dosa manusia. Nah, now preach this to the world. Beritakan ini kepada seluruh dunia. Itulah sebabnya gereja ini, GMS, mau mendirikan 1000 gereja lokal yang terus menerus di setiap kota. Berarti ada 1000 kota tersebut yang akan terus menerus kita injilin sampai Tuhan datang. Sembari kita kasih makan dan beri orang pakaian. Kadang-kadang saya pikir kalau kita hanya memberikan berapapun uang kita jual seluruh harta kita kasih orang miskin, apakah itu solve everything? Masalah dunia ini bukan ekonomi, saudara, bukan politik. Masalah dunia ini dosa. Coba lihat ya, berapa miliar dolar yang dipakai untuk perlombaan senjata, bangun nuklir ini dan itu. Sebenarnya ujungnya apa? Padahal itu semua bisa dipakai untuk tenaga listrik segalanya, tapi dipakai untuk saling membunuh dan jaga-jaga. Kalau sana cari gara-gara, buatkan tekan tombol dari sini. Masalah dunia ini, berapa banyak duit terkucurkan hanya karena rasa curiga. This world's problem is sin, not hunger, bukan lapar. Karena itu saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Injil adalah kekuatan Allah. Ini yang membuat kita tidak hidup untuk naluri binatang. Karena itu saya bangga GMS itu semuanya, tua muda, besar kecil, dari atas sampai bawah, dari yang lama sampai paling baru membernya, semua tahu. Visi kita apa? Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Mengubah dunia terlalu muluk-muluk, kita hanya bisa mengubah 1 juta jiwa. Kita mulai dengan itu dulu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita beda. Saya hidup mati untuk visi GMS ini, 1000 Strong Local Churches. I'm a great believer. Saya sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati bahwa itu yang akan akhirnya mengubah orang secara kekal. Sambil ke situ, sembari kita kasih makan dan beri pakaian, dan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. But it's the gospel
Injil yang kita perjuangkan di setiap kota. Kalau KKR sudah, jangan tanya. Saya pernah menyandang gelar ini di antara kawan-kawan. Saya disebut manusia KKR. KKR berdiri di depan 50 ribuan puluhan ribu orang udah pernah saya lakukan. Tapi sebelum ada gereja yang benar di sana, sebelum ada gereja lokal yang kuat yang terus mengembalakan dan memuridkan dan terus menjadikan orang pemimpin-pemimpin berikutnya, tempat itu akan seperti soda setelah KKR. Tinggal 5% aja yang masih ke gereja. Karena itu saya percaya bahwa kita harus punya visi lebih tinggi daripada kebutuhan primitif manusia. Mentransport, memindahkan nama dari maut, dari gelap ke terang. Saya rasa itulah misi Yesus Kristus di atas muka bumi. Sambil kita ke arah sana, sembari kasih makan. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Jangan lupa, Raja Salomo belum tahu ada sorga dan neraka. Dia kira paling tidak semua nabi, imam, raja yang diurapi di perjanjian lama hanya bisa meraba bahwa kemungkinan ada some sort of heaven. Mereka nggak tahu pasti, semacam sorga mereka kira. Jadi mereka berkata, mungkinkah ada perbedaan kalau hewan mati ya sudah, binatang mati turun ke bawah bumi, sedangkan manusia mati nafasnya naik ke atas. Itu bicara dua hal. Manusia mungkin tidak seperti hewan, karena kalau mati manusia itu hidup kekal di sorga atau di neraka. Dan manusia harusnya kalau tahu itu di hidup ini harus hidup untuk perkara-perkara yang ada di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Carilah perkara di atas, Kolose 3, bukan perkara-perkara di dunia. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kau kejar, yang dikejar-kejar oleh orang dunia yang tak kenal Allah, itu bisa Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Nafas manusia harus naik ke atas. You must live for things above. Hiduplah untuk perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bawah. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya, karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jangan lupa lagi, Raja Salomo nggak tahu pasti ada sorga atau neraka, apalagi pahala dalam kehidupan ini, setelah kehidupan ini. Tapi dia berkata, kalau kita bergembira dalam pekerjaan kita, kita tetaplah harus takut akan Allah, karena siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dia berkata, kita hanya bisa mempertanggungjawabkan di hidup ini, dan sisanya di tangan Tuhan. Luar biasa. Nomor 2, tulislah manusia mati sama seperti binatang. Ini kontradiksi ya. Ini bukan kalimat sebagai kebenaran dan aplikasi. Inilah kontradiksi di dunia. Manusia mati persis seperti Blackie. Kalau Anda merasa Anda dicipta dalam gambaran rupa Allah, nggak boleh hidup seperti binatang. Sungguhan, jangan. Sekalipun binatang yang ini bisa berlumuran berlian, tetap sama di mata Allah. Kalau kita nggak hidup untuk Tuhan, tapi untuk perkara-perkara perut dan berapa senti di bawahnya, sorry ya, di mata Allah you sama seperti hewan. Kita sama seperti binatang. You're nothing more than just another animal in my eyes. Tapi kalau kita hidup untuk perkara lebih tinggi, untuk jiwa-jiwa, Allah melihat itulah gambar dan rupa anakku. I see you as I see Christ. Bapa kan berkata, aku melihat Kristus di dalammu. Untuk itu Yesus mati kan. Kita tidak berada di dalam hadirat Allah karena kesempurnaan kita, tapi karena ketaatan Kristus, karena kita semua jatuh dalam dosa. Tapi Bapa juga akan sebaliknya melihat, tapi saya juga bisa melihat Kristus. Bukan hanya di dalammu, tapi kamu di dalam Kristus. Aku bisa melihat kamu di dalam Kristus. I can see my son in you, and I can see you resemble my son. Saya tidak mau Tuhan melihat saya, lu bedanya apa sama Blackie?
tapi kamu beda. Lihatlah, kata Yesaya, itulah hamba yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengan bangga Tuhan membroadcastnya. Gak usah lah, orang kalau dikenan Allah itu gak perlu dia promo diri, sungguhan. Gak perlu pakai berbagai macam cara untuk tarik-tarik orang. Orang akan berbondong-bondong datang kepadanya. Buat Bapa melihat Anda, buat kita bukan sebagai Kristen gadungan, dan melihat kita dan memandang dan berkata, wow, ini kayak anakku, Yesus Kristus. Manusia hidup, kalau seperti binatang, mati sama seperti binatang. Saya tidak tega mengatakan bahwa ada orang yang sukses di dunia ini. Jangan kaget ya kalau dia hanya selamat, kata Paulus, seperti orang yang lolos dari api. Tapi dia tidak ada mahkota, tidak ada pahala, tidak ada hartanya di sorga, sebab dia hanya mengumpulkan sesuatu yang fana di bumi ini. Jangan kau kaget, beberapa orang tidak seberapa nanti di akhirat. Really not much. Anda akan terkejut, tatanan akan berbeda. Di sorga akan ada orang-orang kaya baru. Yang saya maksudkan bukan harta materi, tapi kaya di mata Allah. Akan ada orang miskin baru di sorga. Anda akan terkejut bahwa apa yang dihormati oleh manusia tidak tentu dikenan oleh Allah, sebab Allah melihat hati. Itu sungguhan. Amin Bapak Ibu. Jangan hidup seperti binatang. Lihat kanan kirinya, aku bukan pleki, aku anak Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat pasal 4, udah mau selesai kok ya. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Luar biasa ya. Pak, ini si pengkhotbah yaitu Salomo berkata, aku memperhatikan ya, di dunia ini ada air mata orang-orang yang ditindas, dan gak ada yang menghibur mereka. Hatinya itu gak tahan si Sulaiman melihat oppression, bahasa Inggrisnya. Dunia ini ceritanya sama, apapun dramanya. Kalau drama ini dramanya dunia, semua cerita mengandung penindasan tertentu kepada orang-orang tertentu. Jikalau ada di antara kita orang-orang yang merasa ditindas dalam kehidupan ini, diperlakukan tidak adil, pastikan Anda jangan jadi salah di hadapan Allah. Mengeluh, marah, kepahitan, membalas, lalu habis itu punya motivasi yang salah dalam hidup ini untuk membuktikan diri. Maka itulah cerita dunia ini. Yang salah disambut dengan yang lebih salah. Pernahkah ada orang yang diperlakukan tidak benar, tapi habis itu orang yang lebih benar dari dia itu setelah diperlakukan begitu jadi salah pula, dan bisa jadi monster yang lebih ngeri dari orang sebelumnya loh. Bukankah begitu cerita hidup ini? Coba bayangkan, ada satu orang ditangkap karena dia melecehkan anak kecil yang merupakan tetangganya sendiri di kampung halamannya. Nanti setelah dia ditangkap polisi, diinterogasi, lalu didatangkan psikiatris, dia ngaku, dia dulu kecilnya diperlakukan gitu sama pamannya. Tapi pamannya memperlakukan dia, itu salah. Orang yang menyesatkan anak kecil patut masuk neraka. Lebih baik dia bertobat daripada lebih ringan hukuman diberikan batu kilangan, dilempar ke lautan. Tapi lihat ya, dia diperlakukan salah, memang betul. Dia sendiri victim atau korban. Tapi nanti ada 17 anak kecil di kampung halamannya dilecehkan begitu sama dia. Bukankah dia monster lebih parah? Dunia itu gitu. When you're oppressed, kalau kita ditindas, kita jangan jadi orang yang salah. Kalau kita ditindas, datang kepada Allah. Jadilah orang benar. Pembelaan itu datang dari Tuhan, apalagi penyertaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal, ayat 2, lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Ini adalah kalimat angan-angan lah ya. Salomo dalam semua kejayaannya berkata, ya gitu ya. Kalau Salomo dalam bahasa Tionghoa, semua ini percuma, sia-sia. Dia berkata, tahu gitu ya, orang gak lahir lebih happy loh. Ini seorang raja yang menikmati segalanya, berkata orang yang gak pernah lahir itu lebih happy. Tapi ya jangan mikir lama-lama dalam angan-angan begitu, karena tidak akan terjadi. Selagi engkau sudah dilahirkan, setelah engkau sudah hadir di dunia ini, kau dan aku punya tanggung jawab untuk menjaga hati dengan segala waspada. Dan kalau bisa, setelah kita jaga hati kita jaga orang sekeliling kita. Sebab orang yang tahan ditindas dan cari penghiburan dari Tuhan, orang itu nanti bisa hibur orang lain.
Jangan menjadi bagian dari permasalahan. Di hidup ini pilihlah untuk menjadi bagian dari solusinya. Jangan jadi monsternya, jadi healernya, jadi penyembuhnya. Ngomong sama Tuhan Yesus, hidupku nggak sempurna, aku juga punya hak yang sama seperti orang-orang itu, kepahitan dan mempertanyakan Tuhan. Tapi aku memilih untuk percaya kepada Tuhan dan datang kepadanya dan minta agar hidupku dipakainya. Nanti Anda akan kaget ya. Anda sendiri pun belum menemukan jawaban dari rasa penasaranmu, tapi Anda mendapatkan kepuasan dari hadirat Allah. Dan firman itu menguatkan Anda. Kaget Anda, di area di mana Anda dulu dijadikan bulan-bulanan, nanti orang yang dijadikan bulan-bulanan di area yang sama itu akan datang kepada Anda sebagai pasien Anda, satu-satu Anda lepaskan. Anda dan saya harus punya visi kayak begini. Harus punya visi seperti ini. Saya sendiri secara pribadi, saya pernah dikecewakan oleh orang-orang Kristen. Keluarga saya apalagi, yang membuat papa saya dulu susah untuk terima Tuhan. Papa saya itu orang baik. Lebih baik kita injili orang jahat, karena mereka tahu bahwa mereka salah. Kalau orang baik itu gimana? Papa saya bukan orang Kristen dahulunya, agama tertentu. Banyak orang baik di agama itu. Dan saya susah sebagai orang Kristen untuk injili. Kenapa? Yang ngecewakan kami dan keluarga kami itu yang dengan label hamba-hamba Tuhan. Nah, payah nggak? Kalau sudah ada label hamba Tuhan, itu kan kita yang bisa menilai gitu dari firman Tuhan. Dia hamba Tuhan sungguhan atau hamba mamon, hamba Tuhan atau hamba dunia, kan kita bisa tahu. Kita bisa tahu. Bukan dari apa yang itu hidupnya dia sih urusannya, kita nggak usah kepo. Tapi kita kan tahu dari buahnya. Kita tahu dari buah hidup orang itu nggak benar. Sepak terjangnya kan kita tahu. Orang diberkati itu jangan iri. Kalau kita melihat orang lebih diberkati, gak usah iri. Kalau ada lihat orang yang kurang diberkati, kalah sama kita, jangan kita juga sombong. Jangan minder, jangan angkuh. Tapi waktu itu saya keluarga kami dikecewakan. Saya masih ingat kok. Saya sendiri dulu waktu SMP 1 saya sekolah Singapura, itu yang melecehkan kami 40 siswa. 40 siswa. Termasuk orang Thailand, orang Taiwan, orang Malaysia. 40 siswa kecil-kecil, baru lulus SD semuanya itu dilecehkan oleh seorang majelis gereja, termasuk saya, dilecehkan juga. Tapi saya membuat satu keputusan untuk tidak menjadi seperti itu. Orang itu seperti pendeta gitulah, tapi guru les kami. Saya masih kecil, baru lulus SD, kita semua dileceh-lecehkan sama dia. Ya memang gak diapa-apain, cuman dilecehkan. Ya namanya molestation dalam bahasa Inggrisnya itu dipegang-pegang. Sexual harassment bahasa Inggrisnya. Saya mengambil keputusan untuk saya suatu hari jadi pendeta. Saya tidak akan memanipulasi orang, memanfaatkan dan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Siapa di sini pernah saya lecehkan? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang uangnya pernah saya ambil secara saya todong dan berkata, gue kasih gue ini, kasih gue itu? Pernah? Nggak ada. You have a choice, my friend. Though you've been oppressed, meskipun Anda pun pernah ditindas, tapi Anda tidak perlu menindas. Sadarkah Anda bahwa kita semua punya pilihan? Kita tidak harus jadi korban. Kita harus menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada problema. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba angkat tangannya, katakan, pakailah aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Ya, yang ketiga, orang yang ditindas tidak dihibur. Pastikan Anda jangan jadi penindas, tapi ya, wah, jangan. Kalau ada yang ditindas ini, sekarang Anda tahu respon yang benar. Tapi kalau di sini ada orang-orang yang punya pikiran mau menindas orang, never ya, nehi kusi-kusi he. Jangan sekali-kali ya, jangan macam-macam. Anda menyandang kata Kristen, saya punya hak untuk menudingkan tangan dan berkata, don't even think about it. Jangan kau jadi penindas. Orang Kristen itu kalau bisa jangan sampai ditipu uangnya dalam dunia pekerjaan. Yang pintar dong, jangan hanya tulus tapi cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular boleh, tapi jangan jadi ularnya. Justru orang Kristen itu yang menipu uang orang lain. Lama, kata orang Malaysia. Nggak boleh itu, terlalu jauh sama Kristus. Buah nggak boleh jatuh jauh dari pohonnya, amin. Dari mana? Bapakmu nggak begitu loh, yaitu Tuhan Yesus, kok dirimu begitu? Orang Kristen sengaja jelas-jelas larikan bagian kongsiannya.
Malu Saran saya, datang ke gereja bertobat, lalu bereskan, hai Sakius. Kalau enggak, jangan datang ke gereja, get out. Orang gini akan mengotori nama gereja, membuat hanya orang gereja ya gitu aja, sama aja. Wah, orang Kristen, gitu. Get out. Don't come to church. Loh, Pastor Philip ini gimana kok suruh orang pergi dari gereja nggak boleh datang? Lebih baik kalau datang itu mendingan untuk bertobat. Nah, kalau itu kita nggak bisa tolak. Mau pelacur datang pun ke Yesus, Yesus tetap berkata sama dia, aku mengampunimu. Yesus nggak pilih-pilih. Tapi kalau orang munafik tidak diperbolehkan datang. Datang ke gereja, bawa selingkuhannya. Selingkuhan di bawah ibadah itu sama dengan ajak Lucifer untuk kebaktian. Boleh datang tuh ngaku, selesaikan, bereskan, pulihkan pernikahanmu, bawa selingkuhanmu ke sini, kita pisahkan sendiri-sendiri, jangan ketemu lagi, ganti rugi. Whatever it is. Tapi sudah punya anak, aku sudah hamil, ya sudah, nanti kamu dia biarkan single parenting, kamu biayai seumur hidup, tapi jangan ketemu. Kembali ke istrimu. Boleh, datang ke gereja, kami akan bereskan bersama dengan Anda masalah Anda. Tapi kalau datangnya dengan santai, shalom, 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 sebelah sana, itu kan suaminya Taci itu. Haleluya, sini siapa di sini diberkati Tuhan? Amin. Ngawur, lu nggak diberkati, lu dikutuki sama Tuhan. Lalu nyanyi, ya kan? Soraklah haleluya. Oh, bagus ya. Soraklah haleluya. Get out. Get out. GMS don't welcome you. Tapi kalau datang, aku orang berdosa, aku butuh Tuhan. Welcome home. GMS wants you. Kita bantu ya. Konsekuensinya panjang, berarti Anda mungkin akan tidur sofa 3 tahun berikutnya. Kami GMS akan berbelas kasih dan kirimkan kepada Anda 1 mat. Kami akan kasih 1 kasur kecil gitu supaya Anda tidur di living room, supaya jangan sampai nanti hancurlah tulang punggungmu. Tapi nikmati masa-masa di sofa 3 tahun itu ya. We will help you. Semoga apa yang saya sampaikan ini Anda mengerti. GMS stands for what? Oh, GMS itu jadi besar, tarik-tarik jemaat orang. Yeah, right. People come to this church, they see values. Mereka lihat nilai di sini. They come and join this church karena mereka merasa di sini mereka dianakkan, nggak peduli siapa. Orang-orang yang dari kalangan yang mereka rasa seperti aku ini minder, aku ini siapa, diangkat jadi anak. Orang-orang yang gagah perkasa adalah raja-raja Sulaiman di dunia. Di sini menganakkan diri, belajar di depan sana jadi aja shalom, shalom, shalom. Yang di shalom itu mungkin pegawainya, yang bukain pintu untuk dia dan kasih dia teh di kantornya. This is the church for that. Sedikit lagi di ayat yang keempat sekarang, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Wah, ini bisa betul-betul Jingtian Puhuicia ini. Ini masih ada ayat 4 sampai ayat 16 ya. Saya bisa seharusnya menyampaikan ini bisa butuh 1 jam sendiri lagi, jadi saya berhenti di sini aja. Saya munculkan semua poinnya aja, saya kasih semua poinnya, nanti renungkan sendiri di rumah. Tapi saya nggak bisa renungkan seperti Pastor Philip renungkan, nanti pelan-pelan pasti bisa, tahun-tahun kemudian ya. Munculkan semua, ini dia ironis-ironisnya, kontradiksi di dunia yang akan Tuhan tiadakan di surga. Sisa-sisanya sampai ayat 16 saya tidak bahas, tapi 6 ini adalah kontradiksi yang menjadi PR kita anak-anak Tuhan di bumi. Nomor 4, sukses yang dimotivasi oleh iri hati. Dunia ini aneh, banyak orang sukses, tapi kalau Anda selidiki itu bermula dari iri hati. Dan setelah kita sukses, masih banyak orang yang iri sama kita. Don't think kalau hidup di dunia ini nyaman, karena sesukses-sukses Anda pasti akan banyak orang membencimu karena suksesmu. Ya, kelima, semua orang di dunia ini kesepian. Nanti kalau Anda baca ya, is better than 1. 3 even better katanya, kata firman Tuhan. 3 tali 3 lembar susah patah. Semua orang di dunia ini kesepian. Jadi jangan hanya Anda memikirkan begini loh, sukses secara materi, oh aku kalau bisa punya ini punya itu. Not really. Orang di setiap level gak perlu sukses di level tertentu, asal dia punya
kawan dan sahabat dalam Tuhan. Asal dia bisa menghargai dan mencintai keluarganya, orang itu bisa bahagia di level manapun juga. Karena manusia itu di seluruh dunia, kaya miskin, semua kesepian. Makanya itu saya dorong Anda, kalau Anda belum ber-CG, ayo ber-CG. CG itu di connect group di gereja ini bukan datang di tengah-tengah lautan manusia, tetapi ada kelompok kecil, Anda bertumbuh, digembleng di situ, dan Anda belajar untuk mengenal nama satu dengan yang lainnya. Itu dia, semua orang di dunia ini kesepian, itu kontradiksi yang Tuhan akan lenyapkan. Ada orang takut mati. Suatu hari ada satu orang mau meninggal dunia di depan saya seorang pendeta, kadang-kadang diizinkan untuk bisa melihat orang di akhir hayatnya. Singkat cerita, orang itu ketakutan, tapi karena saya sebagai gembalanya, saya tanya, apa yang membuat hatimu gelisah? Dia berkata, aku tidak kenal sorga itu seperti apa. Aku senang sih, aku udah kenal Yesus, tapi sorga itu tempat gimana? Belum ada orang cerita. Dan dia belum dengarkan khotbah saya tentang sorga. Jadi saya beritahu sama dia begini, Bapak tidak usah takut, kalau memang udah waktunya pergi. Sorga itu nggak sepi, di tempat sana itu Anda dikenalan, Anda mengenal seseorang. Begitu ya. Tak lama setelah itu dia mulai sekarat. Tuhan izinkan dia melihat. Bukan komunikasi dengan orang mati ya, dia mulai lihat omnya yang dalam Tuhan dulu tapi sudah meninggal dunia. Dia lihat siapa dalam mimpinya. Dia berkata, itu cara Tuhan untuk memberitahu sama dia, sorga itu tempat ketemu, bukan tempat yang sepi dan lonely. Lalu habis itu tidak lama, setelah itu singkat cerita, waktunya dia pergi, dia menutup mata. Pergi dengan damai sejahtera, bukan hanya kenal Yesus, tapi dia tahu sorga adalah tempat kesepian dihapuskan. Jadi kalau Anda di hidup ini kenal Kristus, kesepian mulai pelan-pelan dihapuskan. Jangan jadi orang Kristen yang, aku mau sendiri di rumah, aku tidak mau terlalu dalam ke gereja. Kenapa? Karena pernah dulu dikecewakan sama gereja, pernah trauma bergereja. Janganlah, kasih kesempatan lagi, Anda tidak pernah diciptakan untuk sendirian. Karena itu kalau di sini ada orang yang belum ikut gereja, ini dengan benar belum ikut CG, yuk ikut yuk. Tapi kalau nanti CG gimana kalau nanti terjadi pembentukan karakter, kalau di CG nanti digosip, nggak di CG juga digosip. Udahlah, semua orang di dunia ini kesepian. Anda jangan. Coba lihat kanan kirinya. Jangan kesepian ya, ada kami. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang keenam, pengakuan manusia yang bersifat sementara. Itu Tuhan hapuskan. Lucu sekali di dunia, orang-orang mengejar popularitas. Wah, semua orang kepingin di like apa. Tak beritahu ya. Jangan cari popularity, cari meaning, cari makna, cari tujuan, cari purpose. Dan ketika Anda diizinkan Tuhan bermitra dalam 1-2 hal untuk bisa mengubah jalur hidup seseorang selama-lamanya, that would spell ultimate joy. Itu akan seperti sukacita tertinggi. I live for that. Saya hidup untuk momentumnya sekarang. Dan saya tidak cari popularitas. Jangan cari popularity, anak-anak muda. Anak saya, Jeremy, baru masuk ke Instagram itu baru-baru terakhir-terakhir ini. Karena saya izinkan, tahu nggak kenapa? Semua teman-temannya sudah ada IG segalanya ini itu. Saya kasih dia izin, saya dan mamanya, itu gara-gara suatu hari kami temukan sebuah akun palsunya dia. Dan yang ikut 20.000 atau berapa? Waktu itu saya langsung beritahu sama dia, now is the time son, take it over. Zaman sekarang ya, anak-anak kecil sudah maunya populer. Be careful lah. That's not what you should live for. Anda harus hidup untuk sesuatu perubahan nyata dalam dirimu, dalam diri orang lain. Semoga semua kontradiksi ini ditemukan sebagai suatu kemenangan di dalam kehidupan Anda. Semoga semua Anda menemukan tujuan hidup Anda dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.